Halo, selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, dan sahabat-sahabat semuanya. Jika Anda masih kebingungan berapa Anda masuk di saham, berapa persen dari portfolio Anda, berapa lot Anda harus masuk, mungkin saja video ini cocok untuk Anda tonton sampai akhir. Di bagian pertama saya akan update di IHSG dulu. Nah, sebelum masuk ke sharing materi, kita lihat IHSG mumpung marketnya lagi buka. Ini terakhir buka minggu ini Bapak Ibu. Jadi besok sudah tutup. Sabtu, Minggu, Senin buka lagi. Cukup memprihatinkan sebenarnya. Adanya penurunan kemarin 2,6%, sekarang 2,3%, masih OTW ke bawah. Ya at least kita masih punya support terakhir di sekitar harga 7 ribuan. Nah, IHSG bisa bullish lagi ketika dia tidak break dari sini dan membuat new low kembali. Kalau misalkan di sini sudah mulai sideways minggu depan, terus habis itu bisa creating higher low, higher low, higher high. Struktur kecil pun ini sudah bagus. Nah, tapi kalau skenario yang seperti ini, wah ya sudah, berarti siap-siap saja untuk melepas sahamnya. Sebenarnya kemarin ada beberapa trade plan yang saya share, mungkin ada seperti Inet, terus BWPT kemarin ya. Bisa dilihat di sini video sebelumnya saya bikin watchlist ya. Tapi ternyata nggak ekspektasi kalau IHSG itu ternyata turunnya agak dalam juga ya, lumayan ya 2% itu. Oke, at least yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana Anda memanajemen resiko pada equity Anda. Caranya seperti apa? Trading itu ada rules-nya. Usahakan kalau Anda trading itu secara teori ya, Bapak Ibu, atau secara pengalaman saja deh. Saya sharing secara pengalaman dan saya gabungkan ke teori. Secara teori, misalkan ini ada modal Anda. Ini ada modal Anda. Modal ini kalau Anda ingin trading itu harus yang namanya risk management atau kita singkat RM gitu aja, guys. Apa itu risk management? Yaitu pengelolaan resiko setiap kita trading. Kalau misalkan basket ini adalah equity Anda 100%, bukan semua uang Anda, tapi equity yang Anda mau tradingkan di bursa saham. Jadi misalkan pendapatan Anda 100 juta per bulan, terus Anda mau 10% ke bursa saham. Setiap bulannya Anda masukkan ke bursa saham. Nah, berarti ini yang 10 juta, bukan yang pendapatan Anda atau penghasilan Anda 100 juta tadi, bukan. Jadi yang 10 juta tadi. Nah, ketika Anda trading, itu harus menekankan 1-2% rules atau resiko ini cuma 1-2% per trade atau RPT. Berarti risk per trade itu cuma 1-2% ini. Jadi kalau Anda sekali trading, Anda ketika terstop loss, ini misalkan titik entry, ini titik stop lossnya, ini take profitnya. Misalkan harga terinvalidasi ke sini, Anda hanya rugi 1%, ya, cuma 1% saja. Misalkan modalnya 10 juta, nah, Anda lossnya ini cuma 100.000. Jadi risk per trade-nya 100.000. Anda minusnya cuma 100.000. Bukan minus semuanya, sekali minus terus habis, ini bukan. Itu salah itu. Nah, ini adalah manajemen resiko. Lalu yang kedua, Anda kalau trading jangan pernah lupa menaruh stop loss. Entah itu soft stop loss ataupun hard stop loss. Ya. Soft stop loss dan hard stop loss sudah saya bahas di video sebelumnya, yang mana Anda harus tonton juga. Saya tidak akan menjelaskan sekali lagi. Tonton aja yang kemarin. Nah, misalkan Anda entry di harga 10.775 ini. Terus Anda
loss-nya adalah 10%. Ketika equity Anda 10 juta, ya, berarti Anda maksimal ini membeli 9.000 lot. 9.000 lembar. Ini lembar. Berarti kalau dibagi 100, 9.000 itu dibagi 100, berarti kan 90 lot saja. Jadi ketika nanti ini terinvalidasi, Anda hanya minus 100.000. Tapi kalau Anda all in di sini 10 juta langsung Anda masukkan. Ketika loss-nya mungkin 10%. Berarti Anda bukan loss 100.000 nanti. Loss-nya 1 juta jadinya. Uang 10%. Nah gitu. Itu adalah cara manajemen resiko. Jadi di dalam trading Bapak Ibu perlu dipahami dan perlu diketahui, tidak semudah Anda memperkirakan saya nanti ingin profit berapa ya, tapi loss-nya ini juga harus dipikirkan. Jangan cuma profitnya saja, karena pasar ini tidak menentu, hanya bersifat probabilitas. Yang menentukan probabilitas itu Anda sendiri. Kira-kira ada nggak potensi naik? Ketika Anda sudah mempunyai conviction di satu saham tertentu, entah berdasarkan teknikal, fundamental, bandarmologi, analisis transaksi, itu Anda bermain dengan probabilitas. Probabilitasnya satu, Anda bisa betul, Anda bisa salah. Jadi risk management ini sangat penting sekali. Teknikal itu, Anda nggak tahu teknikal, cuma Anda tahu risk management. Ini Anda bisa mengalahkan orang yang bermainnya teknikal tapi risk manajemennya jelek. Karena saya pernah menonton video YouTube. Nah, kalau Anda mau Anda tonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Tapi orangnya orang forex, namanya Pak Rizky Aditama. Nah itu pernah mempraktekkan dia itu nggak menggunakan teknikal, nggak menggunakan fundamental. Jadi trading forex tidak menggunakan teknikal, tidak menggunakan fundamental, dan tidak menggunakan analisis apapun. Dia cuma ngeflip koin. Nanti kalau koinnya sell, dia akan sell. Kalau koinnya buy, dia akan buy. Tapi yang perlu Anda tahu adalah beliau ini menerapkan risk management. Jadi yang untuk buy, untuk sell itu cuma 1%. Jadi kalau loss cuma 1%. 1/2 dia pakainya. Jadi begini setupnya, 1/2 ini. Loh, rasionya 2 gini. Dan kabar baiknya adalah beliau masih untung walaupun sedikit. Padahal tidak menggunakan teknikal, tidak menggunakan fundamental. Jadi pesannya di sini itu Bapak Ibu. Sekalipun Anda sangat pandai teknikal, sangat pandai fundamental, tetapi tetap ingatlah bahwasanya risk management adalah senjata terbaik Anda untuk melindungi equity Anda yang sudah Anda dapatkan secara susah payah itu loh. Eman-eman gitu kalau masuk saham ternyata Anda nggak ngerti risk management, all-in-all-inan, langsung masuk semuanya dan nanti sahamnya turun Anda rugi. Ruginya banyak sekali. Nanti pasti psikologinya juga akan hancur. Nah untuk psikologi nantilah kita bahas. Oke, sekian dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Selamat siang, sugeng siang.